Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang DHCP server yang merupakan modul ke-6 dari seri belajar Debian. DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol itu merupakan sebuah protokol yang mengatur pemberian layanan pengalamatan mulai dari IP address, subnet mask, IP gateway, dan IP DNS kepada komputer klien secara otomatis atau dinamis sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan di sisi server. Nah, komputer yang memberikan layanan DHCP itu disebut dengan DHCP server. Sedangkan komputer yang menerima layanan itu disebut dengan DHCP client. Server DHCP itu umumnya memiliki sekumpulan alamat yang diizinkan untuk didistribusikan kepada klien yang disebut sebagai DHCP pool. Setiap klien kemudian akan menyewa alamat IP dari DHCP pool ini untuk waktu yang ditentukan oleh server DHCP. Ketika batas waktu penyewaan alamat IP tersebut telah habis, klien akan meminta server untuk memberikan alamat IP baru untuk memperpanjangnya. Jadi, di dalam DHCP server kita akan mengenal itu penyewaan IP address dari DHCP server ke DHCP client. Nah, untuk praktek DHCP server ini kita akan menggunakan topologi seperti di bawah ini. Jadi di Debian servernya kita akan menggunakan dua interface. Yang interface pertama itu kita akan menggunakan interface atau adapter NAT yang nantinya terhubung ke internet. Karena untuk menginstal DHCP server kita membutuhkan jaringan internet dalam hal instalasi DHCP server. Terus untuk interface kedua itu akan diberikan IP address secara statik yang nantinya interface yang kedua ini menjadi pemberi DHCP ke DHCP client, ya, ke klien. Jadi nanti di sini akan menjadi DHCP servernya yang akan memberikan IP address ke klien. Terus nanti yang di kliennya ini interface-nya harus sama dengan DHCP servernya, ya, supaya terhubung. Jadi kita akan menggunakan PMNet 1. Nanti di DHCP kan semua ya. Di sini untuk konfigurasi IP address-nya di DHCP supaya mendapatkan DHCP IP secara dinamik dari DHCP server. Terus yang menjadi catatan untuk instalasi DHCP server ini kita akan menggunakan aplikasi ISC DHCP server yang ada pada DPD 2. Jadi langkah pertama kita sesuaikan dulu konfigurasi interface-nya sesuai dengan topologi. Terus langkah kedua itu kita tambahkan DPD 2 ke server. Sekarang kita langsung saja buka Debian-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita revert snapshot to install dulu ya, supaya kembali ke settingan awal. Klien juga sama. Nah, yang pertama kita lakukan setelah kita merevert snapshot yaitu kita sesuaikan adapter sesuai dengan topologi. Jadi untuk server
kita akan menambahkan satu lagi adapter yang adapternya NAT supaya kita bisa terhubung ke internet. Ini kita tambahkan. Nah, ini ya, untuk adapter 2 kita setting atau atur menjadi NAT. Oke. Terus yang Debian client kita setting ini ya, VMnet 1. Setelah itu kita pastikan bahwa komputer kita sudah terhubung ke internet supaya nanti NAT-nya bisa bekerja. Kita nyalakan Debian server dan Debian client kita. Kita login sebagai root atau super user. Nah, langkah pertama untuk membiasakan diri, kita ganti dulu hostname-nya. Untuk Debian server kita ganti ke server. Jadi nama komputernya untuk Debian server itu server. Sama untuk Debian client kita ganti hostname-nya atau nama komputernya menjadi client. Nah, selanjutnya kita akan memberikan IP address pada Debian server. Kita cek dulu untuk interface-nya. Jadi interface-nya INS33 dan INS37. Untuk yang INS33 itu adalah interface yang VMnet 1 adapternya yang nantinya akan diberikan IP secara statik. Sedangkan ENS37 itu interface-nya atau adapternya itu NAT yang akan kita posisikan sebagai DHCP client yang nantinya akan mendapatkan IP address secara dynamic. Pertama kita auto ENS33, ini static. Untuk addressnya sesuai dengan topologi. Terus yang adapter yang kedua ENS37, kita atur sebagai DHCP. Kita restart. Ini ya, seluruh adapter kita sudah mendapatkan IP address. Jadi yang ENS33 itu kita atur sebagai atau mendapatkan IP secara statik. Yang ENS37 itu karena adapternya NAT, dia akan mendapatkan IP address secara
dinamik. Selanjutnya kita akan menambahkan DPD2. Sini ada removable disk. Kita browse DPD2. Konekkan ya. Selanjutnya di sini ketikkan pt cd-rom add. Kita akan menambahkan DPD2. Nah, setelah ditambahkan baru kita install aplikasi ISC DHCP server dengan cara apt install ISC DHCP server India. Nah, ketika ada warna merah bugs kita abaikan saja. Selanjutnya kita akan atur interface yang akan memberikan DHCP pada klien, yaitu ada pada file etc default isc dhcp server. Nah, ini yang interface versi 4-nya. Kita tadi yang di setting atau diatur untuk memberikan IP DHCP kepada klien itu adalah INS33. Di sini kita ketikkan INS33, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Selanjutnya kita akan mengetikkan aturan-aturan yang akan diterapkan pada pemberian IP DHCP. Kita ketikkan nano etc dhcp dhcpd enter. Nah, kita tambahkan di akhir subnet netmasknya terus ini range-nya atau DHCP pool-nya. Jadi kita akan berikan tentang DHCP server kita mulai dari 100.2 sampai 100.50. Terus yang ketiga, option subnet masknya. Terus yang keempat, option untuk DNS atau domain name servers. Kita untuk DNS-nya, untuk resolve-nya, kita akan gunakan 3 DNS. Ini untuk 100.1, terus DNS Google, dan DNS dari Cloudflare. Ini DNS defaultnya yang cepat dan aman. Terus untuk option routers, terus untuk
default ini waktu peminjaman dan ini untuk waktu maksimal peminjaman. Kalau sudah, kita tutup dan kita simpan. Selanjutnya kita akan merestart aplikasi ISC DHCP server. Kalau tidak ada salah seperti ini ya, ini tandanya berhasil. Nanti kalau ada yang salah dalam tadi pengkonfigurasiannya, biasanya ada tanda peringatan. Kalau sudah di restart, selanjutnya kita cek statusnya apakah sudah aktif atau belum untuk DHCP server kita. Tipe ya, sistem ctl status sudah aktif, berarti DHCP server kita sudah aktif. Selanjutnya kita ke Debian client untuk men-setting adapternya supaya jadi DHCP client. Kita cek dulu untuk adapternya NS33. Selanjutnya kita ubah interface-nya. Kita tambahkan untuk INS33. DHCP. Kita cek IP-nya. Nah, ini sudah dapat ya. Ini IP-nya 192.168.100.3. Ini dari IP dari DHCP server. Dia mendapatkan IP secara dynamic. Selanjutnya untuk yang komputer Windows atau komputer hostnya, kita akan atur supaya yang PMNet 1 kita secara otomatis atau secara DHCP. Ini juga sudah dapat ya, 192.168.100.4, subnetnya 255, subnet masknya 255.255.0, gateway-nya, DHCP servernya, inti untuk DNS servernya, yang 3 untuk resolve-nya ya. Jadi sudah berhasil untuk konfigurasi DHCP server di Debian server. Jadi Debian kliennya mendapatkan IP secara dynamic dari Debian server. Begitu juga komputer hostnya juga mendapatkan IP secara dynamic dari Debian server. Mungkin itu pembahasan untuk modul 6 DHCP server. Mudah-mudahan
tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.